Jerman sebagai negara kaya dan maju teknologinya tentu saja pernah mengirimkan astronotnya ke luar angkasa. Dan itu dilakukan pertama kali di dekade 70-an atau masa Perang Dingin. Menariknya, orang Jerman pertama yang berada di atas sana ternyata bukan berasal dari Jerman Barat seperti yang kita kira, melainkan dari rival beratnya, yaitu Jerman Timur. Siapakah orang ini dan kenapa ia bisa ikut terbang bersama kosmonot Soviet di sampingnya ini? Simak terus. Pria beruntung itu bernama Sigmund Werner Paul Yen atau Sigmund Yen. Lahir di kalangan keluarga kelas pekerja pada 13 Februari 1937 di Muldenhammer. Ia masuk Angkatan Udara Jerman Timur atau Luftstreitkräfte atau Luftverteidigung di usia 18 tahun. Tepatnya di tahun 1955 dan menjadi pilot pesawat tempur. Karena kualifikasinya dan kompetensinya dianggap mumpuni, Yen dikirim ke Akademi Angkatan Udara Gagarin Moskow untuk belajar selama 4 tahun. Dan ternyata pengetahuannya yang mendalam soal kedirgantaraan, ditambah kemampuan berbahasa Rusianya yang fasih, mengantarkannya untuk terpilih menjadi seorang kosmonot. Saat itu tengah ada program kerjasama antara Soviet dan juga Jerman Timur terkait misi pengiriman ke luar angkasa yang bernama Interkosmos. Ia lulus dalam berbagai seleksi ketat dan pelatihan berat untuk kemudian akan mendampingi kosmonot Soviet lainnya yang bernama Valery Bykovsky. Mereka berdua akhirnya terbang ke luar angkasa pada 26 Agustus 1978. Dengan menunggangi pesawat Soyuz 31. Total mereka berada di atas sana selama 7 hari sambil mengelilingi bumi lebih dari 120 kali, hingga akhirnya berhasil mendarat dan kembali pulang ke bumi dengan selamat. Seketika Yen menjadi tokoh paling populer di Jerman Timur. Di sana, mereka berdua disambut dan diarak dengan sangat meriah, didampingi oleh pemimpin Jerman Timur saat itu, yaitu Erich Honecker. Sementara Jerman Barat baru bisa mengirimkan angkasawan pertamanya di tahun 1983 atas nama Ulf Merbold. Setelah ia pensiun dan Jerman juga telah bersatu, Yen tetap berkecimpung di dalam berbagai kegiatan keantariksaan. Di antaranya, ia aktif di Roskosmos Rusia, European Space Agency atau ESA, serta Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt atau DLR. Berbeda dengan Amerika, Uni Soviet lebih sering mengajak negara sekutunya dalam beberapa misi luar angkasa. Dan Sigmund Yen menjadi orang ketiga non-Soviet yang menjadi kosmonot setelah Vladimir Remek dari Cekoslovakia serta Miroslav Hermanzewski dari negara Polandia. Soviet memang sengaja melakukannya untuk tujuan propaganda, guna menunjukkan superioritasnya pada Amerika, solidaritas, serta persatuan di antara sesama negara blok komunis. Kosmonot Yen yang meninggal pada 2019 di usia 82 tahun ini dianggap sebagai salah satu simbol kemenangan Jerman Timur atas Jerman Barat yang paling diingat oleh publik. Sebelumnya, Jerman Timur juga sempat mempecundangi rivalnya ini di bidang sepak bola. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1974, Jerman Timur memenangkan pertandingan bergengsi di antara kedua Jerman ini dengan skor 1-0. Yen yang juga dianugerahi medali Hero of the Soviet Union serta Hero of the GDR ini termasuk ke dalam jajaran tokoh Jerman Timur yang terhebat dan terkenal sepanjang masa, selain pesepeda TV Shure dan juga atlet figure skating Katarina Witt. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Nantikan video dari Pojok Sejarah berikutnya. Sampai jumpa lagi.